Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UNES, jumpa dengan saya Didi Pramono di ajang podcast UNES. Kali ini untuk agenda promosi prodi. Dan saat ini ya saya sudah kedatangan Bu Kajur saya sendiri. Ya, ada Bu Asma di sini. Selamat datang Bu Asma. Ya, selamat berjumpa kembali Pak Didi, Mas Didi. Oke, biasanya kita ketemu di prodi nih di kantor. Nah, sekarang kita ketemu di studio podcast UNES ya untuk mengenalkan prodi pendidikan sosiologi dan antropologi. Betul nggih? Betul ya. Sekarang jurusan sosiologi dan antropologi. Ya. Kemudian ada peralihan nama, sekarang prodinya pendidikan sosiologi. Ya, kalau jurusannya jurusan sosiologi dan antropologi. Lengkapnya begitu nggih, Bu ya. Oke. Dan barangkali bisa disampaikan nih ke sobat UNES ya di prodi pendidikan sosiologi ini, mahasiswa ya nanti akan belajar apa saja. Silakan Ibu. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menceritakan sedikit tentang jurusan kami. Jadi seperti yang dikatakan oleh Mas Didi tadi bahwa jurusan kami ini namanya jurusan sosiologi dan antropologi. Kemudian untuk prodinya dulu namanya prodi pendidikan sosiologi dan antropologi. Tapi karena ada nomenklatur dikti sehingga kami berubah nama menjadi prodi pendidikan sosiologi begitu. Nah, jurusan kami sendiri sebetulnya sudah lahir ya sejak tahun 2001, tepatnya 1 September 2001, tapi waktu itu masih di bawah naungan jurusan sejarah. Nah, kemudian pada tahun berikutnya kami membentuk jurusan sendiri yaitu jurusan sosiologi dan antropologi. Begitu Mas. Ya, oke. Dan nanti di dalamnya ada siapa saja nih Bu? Dosen-dosen yang ngajar nih. Oh, gitu. Ya, saya salah satunya ya. Iya, iya. Mas Didi salah satunya sebagai dosen muda ya. Jadi dosen muda di jurusan kami. Totalnya sebetulnya jurusan kami ini memiliki tenaga pengajar itu 21 orang. Oh, banyak ya. Ya, 21 orang. Kemudian untuk profesor itu ada 1 orang, Profesor Dr. Tri Maraheni Pujastuti. Beliau dari S3-nya dari UGM, antropologi UGM, kemudian guru besar di bidang sistem sosial budaya. Lalu kemudian kami juga memiliki sederet doktor lulusan dari dalam negeri dan luar negeri. Ada 3 orang dosen kami yang lulusan dari luar negeri, ada yang dari Australia, kemudian lulusan Austria, kemudian juga ada lulusan Belanda. Kemudian yang lainnya jurusan dalam negeri dari universitas yang terkemuka seperti dari Universitas Gadjah Mada, UGM, dan juga dari IPB Bogor, kemudian juga dari UNES. Nah, lalu juga ada dokter dari Undip, demikian. Lalu untuk saat ini juga untuk mengembangkan kualifikasi dan kualitas dari dosen kami, saat ini tercatat ada 5 orang yang sedang studi lanjut. Di Undip, kemudian di UI, lalu kemudian di UNS, UN-nya dan UNES, begitu Mas. Ya, tentu nggak salah nih ya Sobat UNES ya menjatuhkan pilihan untuk kuliah di prodi pendidikan sosiologi ya. Jadi untuk tahu informasi lebih lanjut bisa di searching ya di website kami, di website Fakultas Ilmu Sosial ya, atau juga nanti di penerimaan.unes.ac.id ya untuk melihat seberapa daya tampungnya, seberapa kuotanya. Nah, tapi untuk bocoran nih, barangkali bisa disampaikan dulu nih Bu Asma ke Sobat UNES. Oke, Sobat UNES, untuk kuota kami saat ini ada 100 orang ya. Tapi walaupun begitu sebetulnya peminat dari jurusan kami itu setiap tahun bertambah dan merupakan jurusan yang favorit atau prodi yang favorit di Fakultas Ilmu Sosial. Beberapa tahun yang lalu kami menempati dari 3 tahun terakhir ini kami menempati peringkat 1 atau 2. Jadi 1 atau 2 di pada penerimaan mahasiswa baru untuk jurusan di UNES begitu. Nah, gitu. Sehingga cukup ketat ya Bu persaingannya ya. Nah, ini untuk calon mahasiswa, jadi kalian harus belajar betul-betul ya benar-benar untuk bisa masuk dan diterima di prodi
Sosiologi antropologi. Baik, saya beri bocoran Ya. lagi satu. Untuk SNMPTN kali ini kita hanya mendapatkan kuota 30 orang. Jadi memang betul kata Mas Didi bahwa Ya. ini persaingan sangat Sangat ketat sekali. Dari 100 kuota itu sebetulnya hanya 31 dari SNPTN. Ya. Selebihnya itu kami ambil dari SBMPTN, kemudian juga dari Mandiri ya, ujian mandiri. Jadi Seleksi memang betul-betul harus disiapkan dari awal, dan Ya. ketika masuk di jurusan kami, jurusan sosiologi dan antropologi juga tidak akan kecewa, sebab memang kami akan memberikan fasilitas yang bagus. Fasilitas itu mulai dari ruang belajar, kemudian juga ruang perpustakaan, lalu juga ada lab sosan atau lab sosiologi antropologi. Nah, yang kemudian disebut dengan etnomedia gitu. Jadi mengembangkan bagaimana di lab itu kemudian mengembangkan produksi pembelajaran itu berbasis IT. Yang kemudian juga kami punya lembaga atau pusat studi, pusat kajian namanya Puskamades, pusat kajian masyarakat pedesaan, pusat kajian dan pengembangan masyarakat pedesaan. Nah, di sanalah kemudian selain pembelajaran dalam kelas, juga dengan lab ini dan Puskamades ini juga akan membantu para mahasiswa dan adik sekalian ingin masuk di jurusan kami untuk mengembangkan dirinya, dari mulai menulis, meneliti, mengabdi kepada masyarakat, dan juga membuat media pembelajaran yang berbasis IT. Wow, menarik ya. Ini jadi teman-teman mahasiswa pun bisa terlibat ya semua Iya, di betul, kegiatan iya. di lab, di Puskamades ya. Jadi yang teman-teman yang tertarik ya dengan aktivitas di masyarakat ya, berbaur dengan masyarakat, membuat media dan sebagainya, bisa nih ya gabung Ya, di betul. Ya. Bagi yang punya hobi, misalnya utak-atik komputer, kemudian podcast atau YouTuber misalnya, bisa berlatih di lab kami selama kalian menjadi mahasiswa di jurusan sosiologi dan antropologi. Ya, dan juga bisa dilibatkan ya mahasiswa itu karena kita juga punya asisten lab, Ya, dan betul. itu dari mahasiswa. Iya, gitu. betul ya. Ya, betul. Setiap tahun kita selalu mengambil mahasiswa yang terbaik dalam pengertian yang mampu mengoperasikan teknologi ya untuk menjadi asisten lab, sehingga kemudian mereka punya kemampuan dan keahlian dan bekal di masa datang ketika mereka sudah berbaur di masyarakat. Ya, oke, menarik sekali ini ya. Kita sudah mengulik banyak nih di dalamnya ya, dari jurusan sosiologi antropologi ini apa saja. Nah, setelah lulus nih nanti Bu ya, setelah lulus. Nah, ini kira-kira nanti jadi apa saja nih? Oke, baik, mungkin setelah lulus ya Mas, saya mungkin ingin menceritakan dulu tentang kurikulum. Oh, boleh. Jadi karena boleh. kurikulum ini menjadi dasar bagi mereka untuk ketika lulus begitu. Ya. Nah, kurikulum kami ini sebetulnya saat ini mengembangkan namanya kurikulum Merdeka Belajar, Kampus Merdeka Belajar, seperti yang diamanahkan oleh Bapak Mas Menteri gitu ya. Ya. Mas Menteri. Nah, di kurikulum ini sebetulnya memang selain kita menawarkan satu mata kuliah yang itu mata kuliah wajib atau keprodian, juga ada mata kuliah keahlian, kemudian juga ada mata kuliah pilihan. Nah, untuk mata kuliah wajib itu adalah mata kuliah yang kemudian berbasis pada ilmu-ilmu sosiologi, karena mereka akan mengembangkan materi ajar di SMA atau di sekolah nantinya ketika menjadi guru. Kemudian juga ada mata kuliah keahlian ya, di mana mereka menjadi guru nanti atau mungkin di masyarakat itu mereka nanti akan mengaplikasikan ilmunya. Lalu kemudian ada mata kuliah pilihan, di mana itu adalah satu mata kuliah yang membekali mereka tidak hanya menjadi guru, tapi juga menjadi wirausahawan, kemudian pemberdaya masyarakat, fasilitator desa, pendamping desa, fasilitator masyarakat, kemudian penulis begitu ya. Atau kemudian ketika mereka ingin mendirikan usaha sendiri begitu ya, itu kita dukung dengan kemudian memberikan satu mata kuliah yang khusus itu untuk mata kuliah pilihannya. Jadi nanti ketika mereka lulus itu bisa menjadi guru sosiologi tentunya, dan juga ada yang menjadi guru antropologi, karena memang juga kami memberikan mata kuliah pilihan yang berkaitan dengan antropologi. Nah, ini peluangnya semakin luas lagi ya, Iya. untuk bisa bekerja, diterima sebagai PNS atau guru di sekolah-sekolah tertentu. Kemudian juga ada yang menjadi pegawai bank. Ya. Bahkan saat ini
kami memiliki alumni yang kemudian dia menjadi pegawai bank teladan di Indonesia Oh di BRI. ya, ya teman satu angkatan saya itu ya, Betul Mas ya. Dian. Halo Mas Oke, Dian kalau lagi ya. nonton ya. Lalu ada yang menjadi guru teladan atau terbaik pada Olimpiade Guru Nasional. Ya, oke. Ya, Ada- jadi juga menjadi guru di dalam negeri dan di luar negeri. Ya. Dalam negeri seluruh Indonesia sudah tersebar alumni kita di seluruh Indonesia, mulai Ya. dari Pulau Sumatera sampai ujung di NTT sana. Ya, Dan- betul. dan Betul. ya. Kalau yang di luar negeri karena memang ada program dari pemerintah ya, guru-guru yang ngajar warga negara Indonesia Iya. di Malaysia, Betul ya, di sekolah Indonesia. sekolah di Indonesia sana, yang ada di ya. luar negeri. Nah, yang terjaring itu kebetulan alumni kita di Ya. Singapura, kemudian di Malaysia begitu. Ya, Jadi betul. artinya dalam konteks ini jurusan kita adalah jurusan yang sangat favorit dan kemudian dipercaya oleh khalayak ramai. Mungkin Oke. begitu, Mas. Ya, oke. Terima kasih. Informasinya sudah sangat komprehensif sekali ya, Sobat UNES. Kalau mau tahu lebih jauh lagi, ya silakanlah ya bisa cari di berbagai macam media atau datang langsung ke jurusan gitu ya. Nanti bisa ketemu Bu Asma, ketemu saya dan dosen-dosen lain yang tentunya ramah-ramah. Oke. Oke, terima kasih Bu Asma ya atas waktunya sudah menempatkan hadir di podcast UNES ini. Sobat UNES, jangan lupa tonton terus channel podcast UNES. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.